Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Buat kamu, para fresh graduates yang pengen tahu serba-serbi dunia kerja profesional, serta hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan, yuk dengerin Podcast Obsesif, persembahan Medio by KG Media, hanya di Spotify. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan wilayah Sulawesi Selatan memasuki musim hujan pada bulan September. Meski di beberapa wilayah sesekali turun hujan ringan, Sulsel kini masih dalam musim kemarau. Karena itu masyarakat mesti bersiap menyambut masuknya musim hujan. Prakirawan Balai Besar BMKG Wilayah 4 Makassar, Rifki Yuda mengakui hujan ringan memang sempat beberapa kali mengguyur sebagian wilayah Sulawesi Selatan. Hujan yang turun di puncak musim kemarau merupakan efek dari anomali cuaca. Anomali cuaca merupakan kondisi tidak teraturnya cuaca dari keadaan normalnya secara rata-rata. Contoh anomali cuaca yaitu hujan di tengah musim kemarau, begitupun sebaliknya, yakni kondisi yang tiba-tiba panas di musim hujan. Pihaknya memprediksi puncak musim hujan akan terjadi pada Januari 2023. Namun khusus untuk wilayah Sulawesi Selatan bagian barat seperti Makassar, Maros, dan Pangkep, kemudian Sulawesi Selatan bagian selatan dan timur. Namun kondisi ini berbeda untuk wilayah non-zom seperti Luhuraya dan Toraja Utara. Daerah non-zom merupakan daerah yang curah hujannya selalu tinggi atau rendah sepanjang tahun. Artinya tidak ada perbedaan yang jelas antara periode musim kemarau dan musim hujan. Sebanyak 697 produk kosmetik ilegal disita Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan BB POM di Makassar. Berdasarkan hasil temuan saat aksi penertiban selama Juli 2022, terdiri dari 16.491 pieces dan disita dari 22 sarana atau tempat yang ada di 4 wilayah di Sulawesi Selatan. Di antaranya di Makassar, Sidrap, Pinrang, dan Sinjai. Kepala BB POM Makassar, Hardaningsi, mengatakan nilai ekonomi seluruh produk yang disita mencapai 350 juta rupiah lebih. Temuan terbesar di Makassar yaitu sebanyak 235 produk dengan nilai 161 juta rupiah lebih. Keterangan yang diterima produk berasal dari sumber yang tidak jelas atau tidak diketahui identitasnya. BB POM menindaklanjuti temuan tersebut dengan melakukan pembinaan dan pemusnahan produk. Jika memenuhi unsur pidana akan diteruskan ke ranah hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hardaningsi menyadari perubahan tren yang terjadi di masyarakat. Mereka kini beralih dan melakukan pembelian secara online melalui media sosial atau marketplace. Olehnya harus terus mengedukasi melalui metode penyuluhan, meluncurkan program Badan POM Goes to School dan pembentukan duta kosmetik aman. Kedepan bisa menjadi influencer Badan POM untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar mampu menyaring dengan benar mengenai produk kosmetik yang aman dan tidak beresiko bagi kesehatan. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan pelaku penembakan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat bisa saja lebih dari 2 orang. Namun Taufan mengatakan pelaku yang menembak dalam kasus ini masih dalam perdebatan lantaran bukti yang ada hanya diperoleh dari keterangan para pelaku. Taufan mengatakan saat ini yang paling penting adalah mengungkap peristiwa penembakan tersebut dengan terang benderang. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara pagi ini.